Berita terbaru MotoGP hari ini. Valentino Rossi akan diminta terus balapan untuk musim depan. Jorge Lorenzo merasa bangga menjadi satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan Rossi, Stoner, dan Marc Marquez. Maverick Vinales sempat bingung memilih Ducati atau Yamaha. MotoGP 2020 yang dianggap musim terakhir Rossi di MotoGP, hingga saat ini belum jelas kapan balapan perdana akan digelar. Begitu juga mengenai masa depan Rossi di MotoGP, setelah kursinya di Yamaha diambil alih Quartararo mulai musim depan. Menanggapi hal ini, banyak yang berasumsi kalau Valentino Rossi akan tetap balapan pada MotoGP musim depan. Hal ini bukan tanpa alasan. Rossi merupakan pembalap yang paling berpengaruh di MotoGP. Selain memiliki jutaan fans di seluruh dunia, Rossi juga sudah menjadi ikon MotoGP hingga saat ini. Meskipun di balapan Rossi bisa dikalahkan Marquez ataupun Dovizioso, namun mereka belum bisa mengalahkan pamor Rossi di mata para penikmat MotoGP. Dari hal itu, banyak yang meyakini MotoGP akan rugi besar jika Rossi pensiun dari MotoGP musim ini. Hal yang pertama tentunya akan berkurangnya porsi penonton. Jika fans fanatik Rossi tidak hadir di area sirkuit. Yang kedua akan menghilangnya beberapa sponsor jika Rossi mundur dari MotoGP. Mantan pembalap Italia, Loris Reggiani, meyakini bahwa banyak pihak yang akan meminta Rossi untuk terus balapan. Jika MotoGP tidak ingin lebih merugi setelah penundaan gelaran MotoGP musim ini. Sangat buruk memikirkan bahwa musim yang bisa jadi terakhir bagi Valentino tidak ada balapan. Lebih jauh lagi, perpisahan dia setelah keadaan yang seperti ini akan berdampak besar pada kejuaraan. Sudah pasti semuanya, dimulai dari bos Dorna, Carmelo Ezpeleta, yang akan mencoba meyakinkan Vale untuk terus balapan. Namun Valentino itu bukan seseorang yang gampang dipengaruhi orang lain. Mungkin penghentian ini akan mendorong dia balapan satu musim lagi, ungkap Loris kepada Tuttosport. Pembalap juara dunia 5 kali, Jorge Lorenzo, mengungkapkan kebanggaannya karena menjadi satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan Rossi, Stoner, dan Marquez sebelum dia memilih pensiun. Jorge Lorenzo tercatat meraih 3 titel juara dunia di kelas Premier MotoGP, yang dia raih pada musim 2010, musim 2012, dan musim 2015. Dari ketiga titel tersebut, Lorenzo merebutnya dari 3 pembalap berbeda yang sangat kuat di eranya. Seperti pada 2010, di mana dia berhasil merebut titel juara dunia dari Valentino Rossi yang saat itu menjadi juara beruntun 2008 dan 2009. Kemudian pada 2012, Lorenzo berhasil merebut gelar juara dunia dari Stoner yang menjadi champions pada 2011 bersama Honda. Meski pada 2012 ia lebih mendapat perlawanan ketat dari Pedrosa. Dan yang terakhir pada MotoGP 2015. Di mana Lorenzo berhasil merebut titel juara dunia dari Marc Marquez yang saat itu menjadi champions pada 2013 dan 2014. Selain itu, Lorenzo juga menjadi pembalap satu-satunya yang telah berhasil memutus dominasi Marc Marquez sejak 2013 hingga 2019. Saya menjadi satu-satunya pembalap yang memenangi titel MotoGP melawan Pedrosa, Stoner, Marquez, dan Rossi. Pedrosa tidak meraih titel, Marquez dan Stoner tidak bersaing satu sama lain, dan Rossi gagal mengalahkan Marquez. Dan saya adalah satu-satunya yang sudah menang melawan semua pembalap tersebut, ungkap Lorenzo seperti dikutip dari media balap Crash. Bagi Lorenzo, keempat pembalap itu punya karakter masing-masing sehingga sulit untuk dipilih mana yang jadi lawan tersulit. Seperti Stoner yang sangat cepat jika dia sudah merasa nyaman dengan motornya dan balapan di sirkuit yang dia sukai. Pedrosa yang dianggapnya sangat teknis, dan Rossi yang dianggapnya cerdas dalam menentukan settingan motor. Lalu Marquez yang dianggap Lorenzo sangat kuat secara fisik dan mental yang tidak takut terjatuh. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, sempat bingung ketika harus memilih Ducati atau Yamaha untuk musim 2021. Sebelum memperpanjang kontraknya dengan Yamaha, Vinales sempat mendapat tawaran dari Ducati untuk MotoGP 2021 dikarenakan kontrak Dovizioso dan Petrucci akan sama-sama berakhir musim ini. Dari hal tersebut sempat membuat Vinales berpikir banyak pertimbangan sebelum pada akhirnya memilih tetap bersama Yamaha.
yang diyakini Vinales akan memberikan peluang dalam merebut titel juara dunia di kelas Premier MotoGP. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan manajer tim Ducati, David Tardozzi. Saat itu sulit memilih di antara Ducati dan Yamaha. Pada akhirnya, bagaimanapun saya memilih Yamaha karena saya ingin mencoba memenangi gelar juara dunia. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa memiliki kesempatan itu selain dengan Yamaha. Saya pikir gaya balap saya akan cocok-cocok saja dengan Ducati, yang sangat bertenaga. Mereka punya motor yang bagus juga karena aerodinamisnya. Tapi motor Yamaha kami juga bagus. Ungkap Vinales seperti dikutip dari Sky Sport. Maverick Vinales akan tetap menunggangi Yamaha M1 hingga MotoGP 2022. Vinales akan mendapat rekan baru, Fabio Quartararo, yang resmi menggantikan posisi Valentino Rossi mulai musim depan.